Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, setelah 2 video yang kemarin tentang wawancara, hari ini aku pengen kasih tahu ke teman-teman tips dan trik buat bikin essay yang menarik untuk apply LPDP. Kenapa sih menarik? Kenapa bukan yang bagus, yang benar, dan seterusnya? Karena reviewer itu pasti kan dia akan ngebaca banyak banget nih essay. Tuh bayangin teman-teman baca banyak banget tulisan, pasti kan teman-teman akan kayak boring, bosan, atau kayak kebalik-balik informasinya gitu ya. Tapi ketika kita bisa kasih essay yang menarik, essay itu akan tertanam di memori dan juga hati reviewer, sehingga ketika nanti wawancara mereka akan dengan mudah nih calling back, oh ini essay-nya dia nih, isinya kayak gini nih. Itu adalah first impression yang penting buat para reviewer. Yang pertama, kalau essayku aku mulai dengan perkenalan singkat, karena reviewer itu akan baca banyak dan juga essay yang panjang. Jadi paragraf pertama itu kalau bisa langsung membuat para reviewer ingin membaca lebih dalam tentang kita nih. Jadi kita memperkenalkan diri kita dengan menarik, tapi tidak over puitis ya teman-teman. Jadi kayak kita memperkenalkan aja dengan singkat nih nama kita. Kalau aku ya misalnya kayak nama saya ini, saya lahir dan besar di sini, terus saya punya ketertarikan di sini dan juga background. Kemarin saya S1-nya di sini, saat ini saya bekerja di sini, kemudian saya ingin apply ini karena seperti ini. Itu cukup untuk satu paragraf. Jadi paragraf itu tidak perlu terlalu panjang, apalagi di paragraf pembuka. Jadi itu akan membekas di hati para reviewer. Dan ingat yang tadi kataku ya, tidak terlalu banyak informasi yang tidak dibutuhkan juga, tetapi juga tidak terlalu sedikit, dan kita bisa mengemas perkenalan kita dengan narasi yang membuat para reviewer akan terkesan. Nah, yang ketiga, buat narasi yang menarik dan mengalir. Jadi kayak mungkin yang pertama kan kita awali dengan perkenalan nih. Kemudian yang kedua dijelaskan dengan mengalir kenapa kita tertarik untuk apply di bidang itu. Nah, ini ada 2 pendapat ya teman-teman. Kalau aku tipenya lebih memilih yang deduktif. Artinya aku memberikan contoh kasusku, terus aku lebarkan gitu kayak aku resah gitu ya. Kenapa aku menyukai bidang terkait kebijakan pendidikan? Karena aku resah, aku punya temen yang dulu putus sekolah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk dia gitu. Jadi kayak aku ingin balas dendam dengan cara yang baik gitu ya, dengan ikut memberikan kontribusi terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia ini. Tetapi ada juga temanku nih yang kemarin lolos ke Harvard, dia lebih memilih tipe yang induktif, jadi kayak dari luas ke khusus. Jadi kayak dia punya concern data kayak gini. Ketika dia menangani di lapangan, ternyata dia merasakan itu sesuai data kayak gitu. Nah, berikutnya dengan narasi yang mengalir itu, teman-teman bisa teruskan nih ke kayak komitmennya, kemudian kontribusi yang teman-teman ingin berikan sesuai dengan instruksi yang ada di ketentuan essay pendaftaran LPDP di tahun itu. Yang keempat, susun alasan-alasan yang kuat kenapa teman-teman memilih background untuk melanjutkan studi di bidang itu. Linear dengan background yang sudah teman-teman ceritakan ya. Kalau aku, misal aku menulis, aku dari kerja sebagai analis kebijakan di Kemendikdasmen. Kemudian aku ingin apply S2-nya di manajemen kebijakan publik. Jadi aku tertarik di bagian kebijakannya. Kemudian aku ingin banyak mempelajari ketika di Kemendikbudnya, ketika di Kemendikdasmen aku pelajari A, B, C. Itu yang kemudian ingin aku pelajari nanti ketika S2. Jadi ada hal-hal yang linier yang dibangun dengan kuat. Karena aku banyak sekali mereview essay teman-teman yang ingin juga apply gitu, yang biasanya aku review dan aku minta untuk mereka revisi, adalah banyak kesalahan yang dilakukan adalah yang pertama, aku tahu nih, teman-teman pengen banget ngasih banyak informasi tentang diri teman-teman. Apa saja yang sudah teman-teman lakukan, apa saja ketertarikan teman-teman. Tetapi ketika terlalu banyak informasi, jadinya nggak fokus, jadinya nggak mengalir nih gitu. Misal teman-teman pengennya kebijakan publik, kebijakan di bidang pendidikan. Tapi di situ teman-teman mencantumkan kayak pencapaian teman-teman yang di luar itu gitu, kayak iya, teman-teman udah mencantumkan ya udah bagus capaian teman-teman atau hal yang kontribusi teman-teman di kebijakan pendidikan. Tapi habis itu teman-teman malah nambahin selain pendidikan, nggak salah sih, nggak yang jelek juga gitu. Tapi di bidang-bidang lain yang ternyata nggak linear gitu ya, nggak memperkuat, tapi justru membuat tidak fokus dan tulisan teman-teman jadi bias kemana-mana. Jadi kita pilih-pilih aja kontribusi dan capaian teman-teman yang memang linear dengan hal yang ingin teman-teman narasikan. Jadi itu akan terbangun kuat dan juga mengalir, jadi nggak kemana-mana gitu. Kadang kan kita sebagai pembaca akan kayak, kok dia bahas ini, kok tiba-tiba kesini, kok jadi kesini. Nah, jangan sampai hal itu terjadi.
Yang kelima, untuk membuat esaiku itu terlihat personal, bukan terlihat ya, memang personal dan juga memiliki kesan bahwa itu memang aku gitu. Aku biasanya menyisipkan hal-hal yang otentik dan kasuistik terhadap diriku. Kayak tadi aku bilang bahwa kenapa aku memilih untuk fokus ke pendidikan, karena aku sedih sekali ketika SMA aku melihat temanku putus sekolah. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ternyata untuk orang-orang di sekitarku bisa melanjutkan sampai ke pendidikan tinggi, itu adalah hal yang sangat mahal, hal yang sangat mewah. Mereka punya banyak keterbatasan informasi, keterbatasan ekonomi. Nah, itu adalah hal-hal yang kasuistik buat aku, yang sangat mendorong aku sangat ingin gitu ya untuk ada berkontribusi di bidang itu. Dan aku butuh bantuan dari LPDP ini untuk bisa menjadi lebih pintar, lebih capable gitu ya untuk kontribusi di sini melalui beasiswa yang akan mereka berikan. Yang keenam, berikan data dalam tulisan ketika itu dibutuhkan. Jadi tulisan kamu nggak cuma full opini pribadi kamu. Data juga bisa memperkuat hal-hal yang membuat dasar kita kenapa kemudian menjadi penting. Kayak misal kalau sebenarnya teman-teman ada yang melanjutkan kesehatan dan memang concern ke TBC, kenapa? Karena ternyata Indonesia menempati kedua gitu ya, terbanyak meninggal karena TBC di dunia. Terus teman-teman data itu kemudian mendukung gitu ya hal-hal yang personal teman-teman alami, entah hal apalah yang membuat teman-teman kemudian oh ya aku perlu ya untuk berkontribusi menurunkan tingkat kasus TBC nih di negaraku kayak gitu. Jadi data itu juga bisa memperkuat background teman-teman, membuat tulisan teman-teman itu ilmiah dan juga tidak sekedar menulis gitu, jadi ada bobotnya. Tapi ingat ya teman-teman, yang sangat harus diperhatikan ketika teman-teman memberikan data, teman-teman harus mencantumkan sumbernya di akhir tulisan agar tulisan itu tidak menjadi plagiat gitu. Itu adalah salah satu dasar etika untuk kita menulis. Yang ketujuh, penulisan yang menarik itu kan sebenarnya memang poin plus dan salah satu kunci ya. Tapi tetap ingat ya teman-teman, semenarik apapun tulisan kita, ketika tidak diimbangi dengan tata bahasa yang benar, kaidah bahasa Indonesia yang benar, itu akan sangat mengganggu reviewer ketika membaca. Jadi yang ketujuh, teman-teman harus bisa menulis dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Karena aku banyak banget nih ya mereview essay gitu ya, mereview essay sebenarnya tulisannya ini udah lumayan gitu ya, tapi ternyata ketika aku membaca, titiknya di mana, komanya di mana, harusnya capital itu tidak capital, harusnya dipisah tapi itu tidak dipisah, dan itu sangat mengganggu aku ketika membaca. Kayak dia tahu nggak sih standar penulisan bahasa Indonesia? Teman-teman nggak mau kan ngasih bad impression yang kayak gitu ke para reviewer. Jadi harus menulis dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu tata bahasanya maupun tanda bacanya. Yang kedelapan, jangan menulis paragraf terlalu panjang. Ketika aku membaca review essay teman-teman, jadi gini, membaca itu ibarat kita lagi berlari teman-teman. Kalau semuanya kita tidak diberikan jeda, kita berlari terus, itu capek nggak sih? Nah, membaca itu ibaratnya kayak gitu tuh. Jadi ketika paragrafnya itu panjang-panjang, kita itu tidak memberikan kesempatan reviewer untuk punya jeda untuk membaca ketika paragrafnya terlalu panjang. Jadi saranku sih untuk paragraf nggak perlu panjang-panjang, cukup 4 sampai maksimal 5 kalimat aja gitu. Jadi ketika reviewer baca tuh kayak ada jedanya untuk bernafas gitu ya, untuk melihat terus ke bawah gitu. Jadi tidak terlalu susah untuk menyimpulkan topik atau inti dari paragraf tersebut. Nah, itu adalah 8 tips menulis essay dari aku, versi aku ya teman-teman. Teman-teman kalau mau nambahin juga boleh banget di sini. Barangkali teman-teman punya pengalaman atau teman-teman punya pertanyaan nih. Tulis juga di sini, nanti insya Allah akan aku buatkan di video berikutnya. Semoga ya. Kemarin juga udah ada beberapa pertanyaan, jadi aku akan coba nanti ada video khusus buat Q&A-nya. Gitu aja dari aku teman-teman, makasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.